Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir itu hadis Kang Lalat ya, itu udah selesai ya. Sekarang hadis yang dipotong dari hewan ya pada saat dia hidup. Hadis kalau di sini hadis ke-13 ya. Tapi nomornya sama nggak sih? Beda ini mah sama PDF mah beda. PDF-nya PDF anu yang dikirim kan kayaknya 131. Judulnya Makutia minal bahimati wa yahayatun wa maitun. Yang dipotong dari hewan ya dalam keadaan hidup maka dia termasuk bangkai. Yang Abi Waqid Al-Laisi dari Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam makutia minal bahimati wa yahayatun fa huwa mait. Apa yang dipotong dari hewan ya hewan ternak dalam keadaan hidup maka dia mayit. Di sini hadisnya hasan. Araja Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Abdullah. Tarjama Abi Waqid Al-Laisi ya, biografi ya. Tarjama di sini biografi. Wa Nabi Waqid bi qafin maksurah dengan qaf yang dikasrohkan ya, Waqid. Wadalin mumalatin dan dal tidak bertitik. Ya, jadi supaya nggak salah baca gitu. Jadi dibaca za itu. Ya. Ismuhu namanya. Nah, kalau Abdi Wakid kan berarti dia kunyah ya. Berarti nama aslinya Haris bin Auf min Aqwalin dari beberapa pendapat. Jadi masih ada perbedaan berarti ada perbedaan pendapat tentang namanya. Ini yang dipilih yang dikuatkan Haris bin Auf. Kila dikatakan inau syahidah badron dia menyaksikan atau ikut perang Badar. Wakila inau min muslimatil fathi dan ada juga yang mengatakan dia termasuk orang yang masuk Islam pada Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Kalau Badar kan lebih awal tahun 2 Hijriah. Ya, awal asohu yang pertama lebih kuat. Berarti ikut perang Badar ya, berarti lebih awal masuk Islam. Mata sanata samanin wa khamsin wa sittina bi Makkah. Meninggal tahun 208 atau 205 di Mekah ya. Alaisi itu bimusanna tintatia dengan eh, huruf apa namanya huruf bertitik dua maksudnya di bawah ya maksudnya huruf ya. Nih, di musanna tintatia itu bertitik dua di bawah. Ya, huruf ya famusallasatin lalu yang bertitik tiga ya itu huruf sa lais ya nisbatun ila lais ya dinisbatkan kepada lais li'anahu mim bani amir min lais karena dia dari keturunan bani amir dari lais ya, nama dinisbatkan ke apa nama ininya kabilahnya. Kalau Rasulullah SAW makotia minal bahima. Fil komus di kamus, kalau disebut komus maksudnya apa? Komus muhit. Ketika disebut komus ini nama kitab. Komusul muhit. Kamus.
Karena kan kamus itu sebenarnya bukan bahasa Arabnya kamus, itu nama kitab, dan dia cukup awal ya, cukup terkenal. Yang menulis tentang kamus namanya kamus, disebutlah kamus. Nama kitabnya. Kalau bahasa Arabnya kamus kan mujam. Ya, tapi kan jadi nama kitab itu yang paling awal, yang paling terkenal. Jadi disebutnya kamus gitu. Jadi ketika disebut kamus itu maksudnya nama kitab, namanya kitab Qamusul Muhit karya Fairuz Zabadi. Ya, apa al-bahima ini nerangin kata bahima. Kullu dzati arba'in qawaim walau fil ma. Setiap yang berkaki empat walaupun di air. Wa kullu hayyin la apa itu yang mizu? Setiap yang hidup. Wal bahima auladu da'ni wal ma'zi. Bahima itu anak-anak kambing ya, domba dan kambing. Walal muradu huna al akhir awil awal lima yati bayanu. Ya, semoga yang dimaksud di sini adalah yang terakhir atau bisa juga yang awal berdasarkan apa yang akan datang penjelasan. Wa hiya hayatun fahuwa ay maktu ya yang dipotong itu mayit al-Abu Daud wa Tirmidzi hasan wa Allah wa lahu. Inau hasan wa qad urifa ma'na al-hasan min ta'rif Usayd fi masalah. Ya, diketahui makna hasan dari ta'rif di sahih pada yang terdahulu wal lahu ayat di Tirmidzi. Itu sedikit mufrodat ya, menjelaskan mufrodat, menjelaskan apa hadis ya, kedudukan hadis. Wal hadis qad ruwiya min arba'i turuq. Nah, ini riwayatnya berarti sanad. Hadis ini diriwayatkan dari empat jalur ya, dari empat sahabat, An Abi Sa'id, Abi Waqid, Ibnu Umar dan Tamim Ad-Dari. Hadis Abi Waqid ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Hakim dengan redaksi Qadimah Rasul al-Madinah wa biha nasun ya'miduna ila aliyatil ghanam wasnimatil ibil qala mereka pegang kepada aliyat apa namanya bagian apa ya ekor atau apa ya wasnimatil ibil punuknya punuk unta ya. Jadi maksudnya dia diambil itunya aja ya salah satu bagiannya. Nah, maka kata Rasul tidak boleh ya. Wal hadis dalil ala anna makut yang mengawiyahid bahwa maitun muharram diharamkan. Wasababul hadis dalil ala anna urida bil bahima zatul arba wal ma'nal awal li dzikrihi al ibilafi. Ya, dan sebab hadis menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bahima di sini yang memiliki apa kaki empat. Itu makna yang pertama karena menyebutkan unta, nah, unta kan empat. Lal makna akhir bukan makna terakhir oleh Dzakarul Qomus yang disebutkan oleh kitab Al-Qomus. Lakinahu maksusun bima ubina minas sama kalau kana datar itu dihususkan pada apa yang dijelaskan ya dari ikan dan walaupun dia berkaki empat atau yuradu bi makna luas ausat wa kullu hayyin la wa ma wa ma ubina bi mimma la damalahu.
Waqad afada qawlu qawmi annahu la budda an yuhil maqtu al-hayat li'anna al-mayit huwa ma min syani an yakuna hayat. Ya, jadi walaupun ketika hewan itu masih hidup, ya tentu ketika diambil ya salah satu bagian tubuhnya, ya maka yang diambil itu menjadi mayit. Hukumnya mayit itu kan hukumnya haram. Ya, jadi eh, apa namanya? Maksudnya hukumnya seperti mayit gitu, itu haram. Kalau mau dimakan ya, dimanfaatin dijual. Ini selain hukumnya haram juga bagian dari apa kasih sayang rahmat kepada binatang tidak menyakiti kan, itu sama dengan menyakiti. Masih hidup diambil bagian tubuhnya, potong itu kan menyakiti. Bahkan kan ketika nyembelih pun harus dengan pisau yang tajam ya, supaya tidak menyakiti. Itu ketika menyembelih, apalagi ini enggak disembelih. Dalam keadaan itu sama dengan menyiksa ya, sama dengan menyiksa. Jadi kalau dari segi bahima itu sebenarnya umumnya dia hewan ternak. Ya, kalau hewan ternak apa saja sebetulnya yang biasa dimakan ya itu dia menjadi masuk hukumnya. Nah, ya. Kecuali yang tidak ada darah sih maksudnya. Hah? Jadi bahwa kubayina bima Ubina mimala damalau itu yang pengecualian yang bangkai eh, bangkai belalang kan ikan itu kan boleh ya. Nah, kemudian juga ya kalau kalau udah bau kan berarti itu tidak toib ya. Walaupun bisa aja halal gitu, cuman tidak toib. Yang tidak ada darahnya maksudnya yang kalau kalau dia udah mati tidak ada darah itu jadi tidak najis. Maksudnya pengecualian. Itu kan yang hadis yang sebelumnya lalat itu. Ya, lalat mati apa namanya masuk ke air dicelupkan ditenggelamkan hanya mati. Nah, itu tidak membuat airnya menjadi najis. Walaupun itu kan bangkai. Kenapa? Karena tidak ada darah yang mengalir, malah dan malah usai. walaupun Maka, itu benar nggak sih? eh, Maksud tidak mengalir teh waktu meninggalnya tidak keluar darah gitu. hmm, Oh. Walaupun kan darah juga berdarah sebenarnya kan heran punya darah tidak darah. Kecuali kalau tidak gigit nyamuk teman. Kalau jarang jarang. Tapi maksudnya berdarah tapi waktu meninggalnya tidak keluar darah itu sudah tidak mengalir teh. Karena iya. latih berdarah. Darah biru. Tidak ada darah kan Tidak enggak ada ada darahnya kan? pernah digebuk sampai berjaya ya darah. Kalau itu kan kalau apa namanya nyamuk mah ada kan jelas memang menghisap darah ya. Kalau nyamuk yang belum makan darah manusia nggak kelihatan. Nah, ini ada yang bertanya apa hubungannya potongan mangga dengan bab air tentang tidak najisnya mangga saat kena air itu bagaimana? Ya sebenarnya kaitannya tetap ada ya walaupun agak jauh. Jadi yaitu karena ini babnya bab apa ya air ya, yaitu apa namanya
Memang agak jauh sih kaitannya dengan bab air. Hmm. Makanya oleh Sarah juga ya cocoknya ini ditempatkan di bab ya enggak di bab air ini gitu kan. Bisa aja kaitannya dengan ya ketika itu terkena gitu ya, terkena dengan mayit ini dengan bangkai. Ya, termasuk tadi salah satu potongannya itu ya salah satu potongan dari hewan misalnya terkena air ya kan najis itu menurut sebagian ulama kan apa bangkai itu menurut sebagian ulama kan najis. Tapi tetap hukumnya sama dengan yang kena air kencing kan. Misalkan selama tidak berubah warna, rasa bau bisa dipakai. Iya Walaupun itu kan menjadi patokannya itu tidak berubah walaupun memasukkan air kemasukan najis tidak berubah itu. Jadi kaitannya di situ sih ya. Kalau airnya banyak, kalau sedikit, Bu. Kalau sedikit mah tetap najis ya, kan? Walaupun najisnya sedikit, Bu. Kalau airnya banyak, itu Ya, yang berubah. penting nggak berubah aja Oh, walaupun walaupun airnya airnya sedikit juga sedikit. satu Yang lebih air. kuat lah berdasarkan pendapat yang lebih kita kuatkan karena ada perbedaan pendapat Hmm. antara mayoritas dengan mazhab Malik. Justru kita menguatkan mazhab Malik dan ini juga dikuatkan oleh banyak ulama juga termasuk di Subul Salam yang udah lewat pembahasannya. Jadi patokannya berubahnya mau banyak mau sedikit ketika dimasukin najis kalau nggak merubah mah salah satu dari tiga sifat ya tetap bisa digunakan. Nah kalau dalam madhab Syafi'i ya, yang lain mah itu Kalau dua ya kota. apa namanya walaupun nggak merubah tetap dianggap najis Kalau airnya sedikit, ya kurang dua kota. gitu. Nah kadang-kadang suka disalahpahami itu teh. Hmm. Jadi pokoknya kalau udah dua pulau udah airnya udah apa namanya udah warnanya udah keruh segala macam masih dipakai itu kan justru malah ini jorok gitu kan. Dan bisa jadi mungkin enggak. Karena walaupun banyak, walaupun dua kula atau lebih, kalau najisnya banyak bisa merubah warna itu tetap ada najis. Gitu. Jadi patokannya berubah itu, berubah apa tidak. Coba itu yang lebih jelas. Makanya jadi banyak was-was juga akhirnya. Jika misalnya ada air ya di kamar mandi, misalnya ember-ember yang tidak nyampe itu dua kula ember kecil misalnya. Kadang mereka jadi was-was nih terkena cipratan kencing atau enggak kan orang kencing gitu kan akhirnya banyak was-was karena tadi patokannya ke masuk apa najis pada air yang kurang dari dua kula ya kan langsung otomatis najis kan repot jadi kesulitan akhirnya dalam penerapan nah itu jadi pertimbangan gitu ya selain juga dari sisi dalil dan sebagainya ya maka yang lebih kuat patokannya berubah atau tidak ya salah satunya ada aroma aja. Ya, misalnya air di ember itu beraroma kencing, air kencing nggak itu beraroma najis atau tidak si airnya kalau beraroma itu udah najis. Kalau tidak ya itu bisa dipakai. nggak ada gangguan, tapi lama Ya, ada telat. ya sok aja. Kan rasa, warna, rasa, bau. Iya, boleh kalau mau dia alternatif. Jadi yang paling memungkinkan sih aroma ya. Karena kan rasa masa aroma gitu kan. Terus warna juga kadang kan. Jadi biasanya kok aroma lebih ini untuk ceknya itu. Nah, kalau membersihkan itu kan yang kayak spray terkena najis kencing itu gimana kan? Ya dicuci ya. Dicuci. Kalau Kalau udah kering, maksudnya kan? Hah? Kalau udah kering itu. pakai lagi kalau dicuci. Kalau belum dicuci ya tetap dari si najisnya apa ya nempel dan suka supaya hancur Ya, gelingannya
Gimana? Ada najis kan? Walaupun sudah sering juga itu. Oh, ya, Enggak, kalau kalau sisa aroma yang penting najisnya udah hilang, itu nggak apa-apa. Kalau ada sedikit sisa aromanya. Layak dulu ke asal kan. Dan sebetulnya kan yang kaitan yang lebih ditekankan najis ini hilang itu ya ketika sholat sebenarnya. Agar tidak terbawa sholat. Ya, ya kalau di tempat tidur juga kan kalau kena pakaian kan itu kan khawatirnya ke bawah sholat juga. Walaupun di tempat tidur atau di mana. Yang jadi titik tekannya sholatnya itu dipakai sholat. Kalau nggak dipakai sholat sebenarnya ya nggak berdosa gitu ya. Apalagi nggak sengaja. Ya dicuci dulu baru dijemur gitu. Jadi jangan langsung dijemur. Cuci dulu kayak air. Baik, cukup ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.